Baik Bapak Ibu, selamat pagi, salam Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin kami sapa Bapak Ibu sekalian, selamat datang Bapak Ibu. Pertama, kami sampaikan selamat datang untuk narasumber pada kegiatan Weekly Talk pagi ini, Bapak dari rekan-rekan dari ISIDES ya. Mohon maaf kalau mungkin bacanya saya salah Pak Maman. Kalau Ada sampean kan nggak pernah Bapak, salah, Pit. ya, Tenang aja. ada Bapak Maman Suhendra, kemudian ada Ibu Lestari Kurniawati, dan ada Bapak Agung Dinarjito. Dan kami sapa juga moderator kita pagi ini. Selamat datang Pak Beta Uliansyah. Alhamdulillah hari ini spesial Bapak Ibu karena pembicaranya ada 3 narasumbernya, plus moderator ada 4, belum panitia dari P3M. Alhamdulillah yang datang sih sudah banyak ya. Saya khawatir nanti panitia, narasumber, dan moderator lebih banyak dibandingkan pesertanya. Tapi ini alhamdulillah ya, pesertanya sudah lumayan gitu. Saya tadi sempat khawatir ya kalau ternyata jumlah narsumnya dan panitianya lebih banyak dibandingkan pesertanya. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu narasumber, Bapak moderator, dan Bapak Ibu rekan-rekan dosen semua. Sesuai arahan dari Ibu Wadir, mohon izin Ibu Wadir pada hari ini tidak bisa hadir, Ibu Wadir akademik Bu Evi, karena sedang cuti. Mohon izin juga kami sampaikan Ibu Kepala P3M, Bu Tiah Purwanti juga tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan lain sebagai narasumber di tempat lain. Sehingga mohon izin sekali lagi kami memperkenalkan diri, nama saya Rohmat Taufik Hidayat. Kebetulan, walaupun tidak ada yang kebetulan di dunia ini katanya, sekarang ditugaskan di P3M. Mewakili Ibu Kepala P3M, kami among tamu gitu ya, menyapa dan menyampaikan ya sepatah among tamu lah ya untuk menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan pada hari ini. Nah, untuk hari ini secara spesial akan diisi oleh rekan-rekan dari pusat studi ya ISIDES, dan ini mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan pusat-pusat studi yang lain. Tentu ini langkah yang bagus karena tentu saja mungkin ini nanti Pak Maman barangkali termasuk undangan buat rekan-rekan dosen untuk ikut penelitian atau kajian di ISIDES ya Pak ya? Most welcome Pak. Bisa ya Most Pak? welcome Pak. Oh bisa ya, oh ya oke baik. Jadi nanti secara bergantian pusat studi yang lain mungkin akan mengisi kegiatan Weekly Talk, dan bahkan kalau diperlukan mungkin walaupun kemarin sudah ada ini ya undangan untuk sosialisasi tata kelola di STAN, PKN STAN gitu ya untuk change management, tapi mungkin kita juga perlu bahwa di STAN itu ada apa saja, siapa saja orangnya, dan kegiatannya apa saja. Mungkin suatu saat P3M pun barangkali perlu mengisi Weekly Talk gitu ya untuk ini kegiatan P3M apa saja. Baik, kalau gitu kita mulai saja kepada MC Mbak Galuh, kami persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Rohmat Taufik Hidayat, para Ketua Prodi dan dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN. Yang kami hormati 3 narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Maman Suhendra, Ibu Lestari Kurniawati, dan Bapak Agung Dinarjito. Selamat datang kami ucapkan dalam Weekly Talk edisi ke-22 dengan tema November Dating with ICIDES, Pusat Studi Infrastruktur untuk Pembangunan Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya Galuh dari P3M akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Jumat pagi tidak lupa untuk sarapan, minumnya yang hangat, jangan pakai es. Sambil menjelang datangnya pekan depan, mari bincang-bincang bersama ICIDES. Baik Bapak Ibu, cakep, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai jalannya acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada Weekly Talk kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator, dan yang terakhir adalah penutupan. Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, mari kita masuk acara pertama yaitu pembukaan. Kali ini akan dibuka oleh Koordinator Pusat Studi atau Unit Kajian, yaitu Bapak Adi Pradana. Kepada Pak Adi, kami persilakan. Terima kasih Mbak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu para Kaprodi, kemudian ada para kepala unit,
dan ada juga para kepala pusat studi atau namanya kepala unit kajian, serta rekan-rekan dosen dan peserta weekly talk yang saya hormati. Nah, saya dapat tugas nih, ya, dapat tugas dari Pak Rahmat Taufik ya, untuk menggantikan Ibu Wakil Bakar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena kita masih diberi kesempatan nih Bapak Ibu untuk ngumpul lagi secara virtual pada weekly talk seri yang ke-22 ya. Menyampaikan sedikit saja bahwa informasi bahwa di kampus kita ini saat ini sudah punya sekitar 7 atau 8 pusat studi yang sudah ditetapkan melalui surat keputusan Direktur PK Instan. Ada INSIDES gitu ya. Ada juga Center for Excise Studies, dan juga Center for Custom Studies, yaitu di bidang kepabeanan dan cukai. Ada juga unit kajian akuntansi pemerintahan Indonesia kontemporer, dan juga ada kajian keuangan publik syariah. Ada juga pusat kebijakan publik dan keuangan, Puskapuk kemarin yang sudah diobrol, kita sudah menceritain dari Pak Heru Ahmadi. Ada juga masih ada Indonesian Asset Management Center, ini di bidang manajemen aset, dan juga ada Tech Center. Nah, tentunya besar harapannya bagi kita bahwa pusat studi ini atau unit kajian bisa menjadi wadah ya, atau saluran bagi kita untuk melakukan penelitian pada bidang yang kita jadikan hobi kok meneliti ya. Dan merupakan tugas dari kami dari P3M ya untuk memfasilitasi para pusat studi ini tentunya. Jadi kami berharap di P3M ini bisa kerjasama dengan teman-teman para kepala pusat studi, para kepala unit kajian, gitu ya, supaya unit kajian ini bisa menjadi mercusuar, gitu ya, menjadi corong supaya hasil penelitian teman-teman dosen di PK Instan bisa lebih diterima di dunia akademisi, ya, lebih terdengar lah. Nah, kali ini kita weekly talk kali ini kita akan dengar dari teman-teman INSIDES, gitu ya. INSIDES ini sudah berdiri sejak 2017 ya, Pak Oman ya. Ini 2020 awal, Mas. Oh gitu ya? Oke, Yeah. saya salah ngeliat paper PowerPoint-nya tadi ya. Oke. Itu ini ngobrol-ngobrol di warung kopinya. Oh siap. 2020. Inisiasinya udah dari 2017 gitu Pak Bos ya. Oke. Siap. Ini udah lebih lama berarti. Sebelum saya jadi dosen aja udah ada obrolannya sudah sini. Oke. Nah, sip deh kalau gitu. Tanpa berlama-lama lagi kita nikmati aja event kali ini, dan saya berharap semoga event ini bisa menambah informasi kita, menambah pengetahuan kita yang bermanfaat. Segitu aja dari saya kembalikan acara ke Mbak Galuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya tangkap kembali Bapak untuk melanjutkan ke acara berikutnya. Masuk ke acara berikutnya yaitu sharing pengalaman dari para narasumber. Pada sharing kali ini, seperti biasa kita akan dipandu oleh seorang moderator. Moderator kali ini yaitu Bapak Beta Andri Anggiano Uliansyah, dosen dari D3 Kebenaran Negara. Saya izin menyapa dulu. Selamat pagi Pak Beta. Selamat pagi Mbak Galuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan menyapa dulu para narasumber kita. Selamat pagi Pak Maman. Selamat pagi Mbak Galuh yang baik hati. Alhamdulillah Bapak, terima kasih. Kemudian narasumber kedua kita ada Ibu, sebelumnya Pak Maman sehat Pak? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah. biasa. Ya, terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Kemudian Ibu Lestari Kurniawati, selamat pagi Ibu. Ibu Lestari masih on off kayaknya. Nanti. Oh, baik, siap. Siap. Untuk narasumber ketiga kita ada Bapak Agung Dinarjito. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Mbak Galuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Ini tidak menggunakan VB juga sama ya Pak alasannya? Tidak ada ingin double Bapak Agung seperti itu. Baik, terima kasih Pak Agung sudah berkenan hadir pada hari ini. Untuk selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, waktu kami persilahkan kepada Bapak Beta untuk memandu jalannya diskusi atau sharing session pada kali ini. Selamat pagi dan kemudian saya serahkan kepada Pak Beta. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian selamat pagi. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan bisa berkumpul kembali ya di acara Weekly Talk yang temanya kali ini akan mengangkat tentang ICIDES ya. Sebelum kita mulai saya izin mengorganisasi waktu ya. Kalau menurut catatan saya kenapa kok saya dipilih sebagai moderator hari ini, mungkin karena hari ini hari Jumat gitu ya. Maksudnya saya juga nanti Jumatan ya, tadi saya sudah cek kita akan azan zuhur di jam
maaf ini bukan 10 nih ya, 11.38 Bapak Ibu. Jadi targetnya 11.28 kita akan selesai ya. Ini maaf nih salah nih. Penutupnya nanti 11.28. Karena kita hari ini sekarang di 10.13 ya, 3 menit dari rundown. Berarti kita memiliki kurang lebih waktu sekitar 60 menit bagi para narsum untuk menyampaikan apa itu ICIDES, dan ada waktu sekitar 10 menit ya untuk tanya jawab. Tentu kalau kita bisa fleksibel nanti, kalau narasumber bisa menyingkat ya, kurang dari 60 mungkin barangkali 40 menit, maka kita akan memiliki waktu yang lebih banyak untuk diskusi ya. Dan untuk memantik diskusi Bapak Ibu, nanti saya akan memberikan, saya kebetulan memiliki beberapa souvenir atau merchandise ini dari hasil usaha kami nih, mohon maaf ya nggak apa-apa ya. Ya, nanti ada beberapa buku yang bisa kami bagikan bagi para penanya nih ya. Tapi memang bukunya buku buat anak-anak Bapak Ibu ya. Bukunya buku-buku buat anak ya. Kemudian ada juga yang sedikit produk muslim juga, itu yang di tengah. Ya, ada tulis hapus nih, tulis hapus untuk abjad dan tulis hapus untuk angka ya. Jadi bisa ditulis pakai spidol dan bisa dihapus gitu ya. Kemudian ada komik juga, komik inspirasi, walaupun ini muatannya lebih banyak ke muslim, tapi ada kerabat saya yang non muslim juga seneng baca buku itu ya, karena sebenarnya umum sifatnya. Nah, dan bebas ongkir Bapak Ibu, karena nanti hadiah akan kita sampaikan langsung ke kubikel masing-masing, jadi nggak perlu nanggung ongkir ya, tinggal nanti saya minta bantuan Mbak Galuh untuk mencatat para penanya dan posisinya ada di mana, Iya, sehingga Bapak. nanti kita bisa kirimkan ya Mbak Galuh ya. Ya, Mbak Galuh juga kepengen boleh nanya juga gitu kan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan Ini masuk IKU nggak ini? Masuk IKU nggak? Nggak ya? iya nih, apa namanya? ini sebentar, ini stop share-nya gimana nih? Oke, saya minta ini di tempat saya nggak ada stop share stop share screen-nya ya. Oh ada nih, ada, maaf. Stop share ya, baik. Bapak Ibu, jadi hari ini kita akan ketemu 3 orang, tadi sudah disebutkan, ada Pak Maman, Bu Lestari, dan Pak Agung Dinerjito, yang mungkin sudah nggak perlu saya perkenalkan lagi ya, karena masing-masing sudah kita dengar kiprahnya. Ya, Pak Maman itu di SPM ya Pak ya, sekarang ya? Ya, anak buah Pak Gusban saya Pak. Siap. Ya, siap. Di bawahnya Pak Agus Gusban itu apa sih kepanjangannya? Agus Bandiono. Pak Agus Bandiono. Ya, kemudian Bu Lestari itu terakhir saya ketemu di beliau adalah dosko di AKM ya. AKM itu mungkin barangkali mata kuliah paling, saya kalau ngomong nanti di sensor ya. Paling mengasihkan Mas. Nah, paling mengasihkan ya, paling menantang ya di kampus ini. Kemudian ada Pak Agung, saya terakhir ketemu waktu kami sama-sama menguji skripsi ya, luar biasa. Sehingga tidak perlu diperkenalkan lagi. Yang perlu diperkenalkan hari ini adalah ICIDES Bapak Ibu ya. Saya kok punya dugaan bahwa ICIDES ini yang mendirikan alumni-alumni Jepang ya, karena ICIDES itu kan artinya kalau dalam bahasa Jepang artinya nomor 1 ya. Apa? Ichi ya. Ichi ya. Iya, ICIDES ya. ICIDES ya. Kemudian ya, jadi kita akan bersama para sensei tachi hari ini akan membahas mengenai ICIDES. Apa itu ICIDES, bentuknya bagaimana, maka kita akan, waduh mohon maaf nih, ini ada gangguan anak kecil ini ya. Ayah, bukuku jangan dikasih ke kakak-kakak dosen. Mas Beta masih mute ya, Boh? Iya, sebentar, pengkondisian dulu ya, pengkondisian, maklum ini namanya WFH. Itu buku anakmu, Boh? Oh enggak Pak, tenang aja Pak, ini masih banyak yang punya anak saya banyak ya. Gak usah takut Pak ya. Ya, oke, Bapak Ibu, mari kita berikan kesempatan kepada siapa dulu Pak yang mau tampil? Pak Maman dulu. Oke, saya boleh Mas. Baik, kepada Pak Maman, selanjutnya mungkin diikuti Bu Lestari dan Pak Agung, kami persilakan. Ya, saya izin share screen ya. Pak moderator boleh share screen? Mana nih izinnya, Pak moderator belum mengizinkan. Pak Beta, saya boleh share screen? Saya juga, bentar, Pak Maman ya, saya coba apakah saya bisa mengangkat Pak Maman menjadi
Saya biar aja jadi astronotnya langsung Pak Beta. Oh siap. Iya. Ini karena yang megang hostnya Pak Mas Julius ya, mungkin Mas Iya. Juliusnya sedang yang Iya. lain. Oke. Saya langsung jadi astronot ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, saya harus menyapa secara berurut ini Mas Beta. Bapak, ini ibu-ibu dosen saya dulu ketika D3 dan D4, saya lihat ada Bu Iin, ada Bu Agni. Bu Agni kalau dosen saya D4, Bu Iin dosen saya D3. Kemudian yang terhormat Poro Senior, saya lihat tadi ada Pak Indra Asmadewa, kemudian Mas Agung, ada Dan Ivan, Pak Farudin, kemudian kawan-kawan dosen semua dan kawan-kawan pegawai PKN STAN. Pertama, biar situasinya santai karena ini kan obrolan di keluarga besar, Mas Beta ya. Jadi saya ingin ini tidak pada posisi hubungan narasumber sama peserta didik, tetapi lebih kepada hubungan keluarga, bahwa kita sudah ada aktivitas yang mungkin bisa nanti sama-sama kita diskusikan bagaimana aktivitas ini dan bagaimana ini ke depannya. Jadi asumsi saya seperti itu Pak Beta, bukan hubungan narasumber dan peserta didik, tapi lebih kepada hubungan keluarga besar gitu ya. Kita pengen melihat ada loh anak kandung kampus ini yang sedang melakukan sesuatu gitu kan, seperti itu. Kemudian yang kedua, titip salam dari Bu Lestari, beliau sedang ada di kampung karena bolehnya meninggal dunia, mungkin beliau akan on off Pak Beta dan nanti kita lihat situasinya. Kemudian saya usul, saya belum kami itu ada slide, jumlahnya cuma sedikit Mas Beta, ada 5 slide. Jadi di setting sebagian besar harapannya kita diskusi untuk saling memberikan dan take and give ya, menerima dan menyampaikan masukan. Ya kami siap menerima masukan, kemudian nanti juga kami sangat eager, sangat berharap kawan-kawan memberikan masukan bagaimana ke depannya kita ini sebagai keluarga besar. Kemudian saya izin Mas Agung, di sini ICIDES, Mas Beta, tidak cuma saya ya sebenarnya. Ada Mas Agung yang akan menemani saya di forum Zoom-nya, tapi ada juga Mbak Dini, Mbak Dian Handayani, kemudian ada Mas Sakti Prabowo, beliau alhamdulillah kedua-duanya sudah ada di Zoom, dan satu lagi Mas Eko. Mas Eko ini lagi tes Chartered Accountant, jadi beliau ingin sekali hadir tapi belum bisa karena harus sertifikasi CA. Baik, kita mulai saja. Nanti Mas Agung saya izin saya akan go through keseluruhan slide kita yang tadi pagi dan semalam dan tadi pagi kita diskusikan ya Mas Agung ya. Siapa monggo Pak. Nanti kita menerima diskusi saja, nanti kita gantian jawabnya ya. Selain itu ada Bu Dini dan Mas Sakti. Jadi saya izin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu untuk dating kita, bahan dating kita. Oke, sebentar saya slideshow dulu. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, pertama mungkin nama ICIDES ya sudah sering didengar kalau di internal PKN STAN ya, di internal PKN STAN, karena memang ini adalah salah satu pusat studi yang ada di kampus kita dan mencari pola tadi PIC studi dan seterusnya. Siapkan di hari ini. Jadi what we are doing dilakukan ICIDES dan kenapa kita melakukan kegiatan-kegiatan itu. Yang pertama, ICIDES Oke, benar. Sepertinya Pak Mamas sedang trouble ya.
Maaf, saya terlempar sampai mana tadi, Mas? Masih Mas di awal, Gilang. Pak. Masih. Oh, masih di awal ya. Sorry, Ya. sorry, saya terlempar. Masih baru perkenalan bahwa ICIDES itu terkenal di dalam, Pak. Wah, ya. Baik, sekarang kita lihat lebih lanjut ya apa yang coba kami pikirkan gitu yang ketika mendirikan ICIDES ini. Apa sih ICIDES itu sebenarnya? Sebuah inisiatif kawan-kawan ya, sebuah inisiatif untuk apa? Ya kan harus jelas kita mau ngapain, siapa kita dan seterusnya. Untuk melakukan penelitian ya, sebuah inisiatif ya untuk apa kita ini? Untuk melaksanakan penelitian satu. Yang kedua, terus mau ngapain setelah penelitian? We are doing capacity building ya. Kita ingin membangun kapasitas, kemampuan secara bersama-sama, secara kolegial supaya mendatangkan nilai tambah ya tentunya bagi masyarakat. Itu cita-citanya ya, what are we ya. Dengan apa ya, selain dengan riset, kemudian capacity building-nya dengan seminar dan diskusi ya. Terkait apa ya? Terkait dengan pembangunan di Indonesia ya, secara khusus tema-tema terkait dengan pembiayaan infrastruktur. Jadi positioning kita seperti itu, Bapak Ibu semua. Kami ingin melakukan penelitian dan pembangunan kapasitas ya melalui kegiatan-kegiatan ya terkait dengan tema-tema pembiayaan infrastruktur. Jadi penelitian kami nanti ada beberapa screenshot. Kebanyakan memang berfokus kepada pembangunan infrastruktur, pembiayaan pembangunan infrastruktur. Kemudian visi kita apa? Kita tuh mau jadi apa sebenarnya? Ya setelah mendefinisikan kita siapa, kami kawan-kawan ICIDES, kemudian visi ya, apa yang hendak kami itu memandang kami nanti akan menjadi seperti apa ya. Harapannya ya, kami ingin menjadi pusat penelitian ya dan pusat pengetahuan ya terkait dengan pembangunan ya dalam skop keuangan negara tentunya ya. Secara khusus ya kita akan fokus ke studi-studi terkait dengan pembiayaan dan tentunya juga ada dari sisi yang resiprokalnya pendanaan infrastruktur ya. Maunya sih menjadi terkemuka ya di level nasional dan internasional ya. Guru-guru kita kan mengajarkan, Bu Agni, ya, Bu Iin mengajarkan gantungkan visi setinggi-tingginya. Ya. Kami ingin pengen menjadi pusat studi yang prominent, terkemuka. Ya mungkin belum internasional lah, tapi paling nggak di Jurang Mangu sudah, gitu ya. Di Jurang Mangu sudah, maunya gitu. Ya. Kemudian misi kita apa? Ya, jadi detailing kegiatan kita itu apa untuk mencapai visi tadi. We are conducting several research already ya. Kita sudah melakukan beberapa research ya terkait dengan pembangunan infrastruktur dalam konteks ya keuangan negara ya. Mungkin ini juga Mas Beta terkait dengan mungkin kata-kata ini nggak pas ya. Beberapa kita itu seperti saya itu pernah masuk di teknik sipil gitu ya. Kemudian Mas Eko kalau nggak salah teknik mesin, Mas Agung teknik apa gitu ya. Rasanya memang sebagian keinginan dulu itu bisa terpuaskan gitu Mas Agungnya, tapi dalam konteks infrastruktur keteknikan, tapi dalam konteks yang lebih kepada keuangan negara konteksnya gitu. Bercandaan kami seperti itu. Kalau lagi suntuk-suntuk, ayo semangat. Dulu kan pengen teknik sipil, ini kita lagi bahas infrastruktur gitu kan, biar semangat. Kemudian conducting scientific discussion. Kita juga melakukan berbagai macam diskusi yang sifatnya keilmuan gitu ya terkait dengan sebelum mungkin selain yang webinar yang juga pernah kami lakukan diskusi terkait dengan pemindahan ibu kota ya sebelum pandemi kemarin 2019 akhir kita diskusikan itu. Kemudian juga kita ingin membangun knowledge based management ya dalam konteks pembiayaan dan pendanaan infrastruktur ya dari sisi keuangan negara. Yang ketiga ini kawan-kawan semua, Mas Beta, kawan-kawan yang pernah di unit teknis, ini merupakan satu pesan sebenarnya dari tempat sebagian kami itu berasal dari DJPPR, salah satu yang dipesankannya itu tolong bangun knowledge management di kampus ya. Karena kami-kami yang di struktural ini membutuhkan backup itu ya. Jadi misi-misi inilah yang kami lakukan ya, doing research of course, kemudian doing discussion iya, kemudian building knowledge management. Dan ini semua sebenarnya bisa kita dudukkan secara baik dalam konteks Tridharma perguruan tinggi. Jadi misi-misi kami ya.
nanti kami coba sampaikan beberapa hal terkait ini. Nah, tadi Mas Adi sudah menyampaikan ya 2017, 2019 kawan-kawan ngobrol-ngobrol ya tentang bentuk pusat studi itu sudah kami lakukan semenjak kami hijrah gitu ya, pindah ke Jurang Mangu ya dari lapangan Banteng. Kita ngobrol-ngobrol gitu ya sambil santai gitu ya, sambil setelah mengajar atau sambil menunggu memeriksa UTS UAS gitu. Kita ngobrol-ngobrol terus kita kerucutkan. Nah, di periode ini kawan-kawan ada beberapa aktivitas yang sebenarnya mensolidkan obrolan kami. Yang pertama, di tahun 2017 itu ada permintaan penelitian kolaborasi dari DJPPR ketika itu, ya, dari Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, tempat saya dan Eko pernah bekerja. Yaitu ada kerjasama penelitian. Mereka minta kita meneliti critical success factors, fasilitas PDF ya, yang diberikan oleh Menteri Keuangan untuk proyek-proyek KPBU. Kemudian juga ada penelitian yang diminta oleh PT PI Persero, mitra kami, mitra kita Kementerian Keuangan, BUMN di bawah Kementerian Keuangan terkait dengan riset critical success factors untuk proyek-proyek air minum. Ya, di tahun-tahun ini itu ada banyak proyek KPBU air minum yang on board, ya, yang memerlukan penelitian terkait dengan supaya kita bisa men-copy paste gitu, membuat semacam knowledge management untuk digunakan oleh kawan-kawan dari daerah yang ingin membangun proyek-proyek air minum dengan skema public private partnership atau KPBU. Kemudian juga ada permintaan perluasan ruang lingkup penelitian dari PT PI juga. Kemudian juga kita diminta di 2019 awal kawan-kawan untuk mendampingi kampus ingin mengembangkan infrastruktur dengan skema KPBU. Kita diminta mendampingi ketika itu di awal 2019. Kemudian kita sudah mendiskusikan menginisiatif penyusunan buku PDF. Dalam rangka apa buku PDF itu? Dalam rangka misi kami, membangun knowledge management tadi. Kemudian waktu itu kepala P3M-nya masih Pak Tanda, kami terus berdiskusi bagaimana mendirikan pusat studi. Ya, waktu itu diskusinya sementara pusat studi itu di bawah jurusan, ya, di bawah jurusan. Nah, waktu itu kami mendapat SK di awal 2020 bahwa pusat studi ICIDES, pusat studi infrastruktur untuk pembangunan Indonesia, didirikan di bawah jurusan akuntansi. Jadi itu era 2017-2019 dan kawan-kawan perhatikan, kami berusaha untuk konsisten dengan apa yang kami tetapkan di awal. Kami itu ingin melakukan apa, ya. Kemudian 2020 awal establish secara resmi dengan ada SK dari Pak Direktur selama 1 tahun ini. Nanti Mas Adi SK-nya masih 1 tahun. Nah, di tahun ini dalam rangka menyambut penandatanganan pendirian ICIDES itu kita menyiapkan beberapa event. Antara lain ada MOU dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, MOU kerjasama Tridharma dengan PT PI. Kemudian alhamdulillah kami menerbitkan buku, ya, Dinamika Penyiapan Proyek KPBU Indonesia. Buku ini sebenarnya kita kaitkan dengan penelitian kami sebelumnya. Jadi versi bahasa populer dari penelitian kami sebelumnya. Jadi buku Dinamika ini versi populer, ya, dari penelitian yang kolaborasi yang dilakukan dengan DJPPR. Kemudian juga di 2020 ini kami memulai diskusi dengan PT PI terkait dengan implementasi MOU kami untuk membahas kurikulum, ya, kurikulum mata kuliah pembiayaan infrastruktur. Kurang lebih namanya masih seperti itu. Jadi ini mata kuliah ini dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar. Jadi kurikulum ini diharapkan nanti akan dipakai oleh kampus-kampus di seluruh Indonesia. Dan pilot project-nya kami sudah matur waktu itu ke tim D4. Salah satunya ini akan menjadi mata kuliah pilihan di program Diploma 4 kita, pembiayaan infrastruktur. Masih on the way, ya. Di sini ada Bu Dini selaku komandannya. Kemudian juga kami 2020 melakukan berbagai penelitian kawan-kawan kerjasama dengan kawan-kawan DJPPR. Ada penelitian dampak, kalau yang dampak IPSAS ini dengan DJPB juga, ya, kami mengundang mereka sebagai mitra bestari, ya, narasumber untuk penelitian ini. Kemudian ada penelitian analisis pengelolaan kewajiban kontingensi ini dengan DJPPR. Kemudian juga ada rangkaian webinar kawan-kawan. 2020 ini adalah tahun webinar ketika kita pandemi sedang puncak-puncaknya, sehingga kami di 2020 melaksanakan 3 webinar, ya, dalam konteks lagi-lagi pengabdian kepada masyarakat, ya, dalam konteks pembangunan kapasitas, ya. Kemudian 2020 ini juga secara resmi PKN STAN masuk dalam jaringan universitas untuk studi infrastruktur
jaringan universitas, ya, university network, ya, jaringan universitas untuk studi infrastruktur dalam rangka pembangunan Indonesia, ya, UNIID, ya. Sekarang ini ketuanya adalah UNPAD, ya, tahun 2022 itu rencananya Universitas Udayana, ya. Kita menjadi member dari grup ini, University Network for Indonesia Infrastructure Development, ya, UNIID, ya. Kita menjadi anggota ini. Kemudian 2021 tahun ini kawan-kawan ada penandatanganan lagi dengan MOU dengan Nexus 3, ya. Ini salah satu NGO internasional yang berkiprah di energi ramah lingkungan, ya, secara fokus pengelolaan sampah menjadi energi. Kami ada MOU dengan kawan-kawan Nexus. Kemudian juga ada riset kolaborasi dengan Nexus terkait dengan analisis kelayakan keuangan pembangkit listrik tenaga sampah. Alhamdulillah risetnya sudah selesai, sudah kami laporkan ke P3M, menunggu penilaian P3M, gitu ya. Kemudian ada penelitian kolaborasi dengan salah satu universitas swasta yang ada di Jakarta, ya, tentang akuntansi transaksi jual beli listrik. Ini masih on the way, ya, komandannya Mas Agung ini penelitiannya. Kemudian melanjutkan kurikulum tadi yang disampaikan Bu Dini, kurikulumnya sudah dirancang. Nah, sekarang bukunya sedang dalam proses penyiapan, ya. Kita sudah melakukan serangkaian FGD, ya, dari para narasumber yang kompeten. Kemarin terakhir dengan Bappenas, DJA dan DJPPR untuk membahas topik-topik yang akan dibahas di buku ini. Kemudian lagi tahun 2021 kita kembali selaku member dari UNIID menjadi narasumber untuk materi pembiayaan infrastruktur untuk kampus-kampus wilayah Sumatera, Kalimantan, Bali, NTT, Sulawesi, dan Papua, ya. Jadi itu kegiatan kita tahun 2021. Terus mau ngapain lagi nih, gitu ya? What's next, ya? Nah, tahun 2022, 2025, tahun depan kawan-kawan mulainya, kami menginlainkan dengan rencana induk penelitian yang diusulkan oleh jurusan akuntansi via Prodi 3 akuntansi. Kami menginlainkan dengan rencana induk penelitian, ya, yang kami usulkan kemarin. Kami coba breakdown dalam konteks kawan-kawan dalam konteks ICIDES, ya. Kita akan melanjutkan studi pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian sudah waktunya kita fokus juga ke infrastruktur hijau dan sirkular ekonomi. Kemudian juga kita akan terus meneruskan kajian terkait dengan skema penyediaan infrastruktur, KPBU, kemudian penugasan BUMN dan lain-lain, kreatif dan inovatif financing, ya, dan juga sukuk untuk infrastruktur dan lain-lain. Kemudian juga tentunya tema tata kelola pembiayaan dan pendanaan infrastruktur publik. Ini akan menjadi tema-tema ICIDES di tahun 2022 dan seterusnya. Nah, harapan kami ingin memberikan kontribusi kepada sustainable contribution to the public through knowledge capture. Kami ingin memberikan sumbangsih, gitu ya, kontribusi kepada publik terkait dengan knowledge capture, knowledge yang memang sudah ada, kemudian kita sampaikan diseminasi ke publik, kita diskusikan dan seterusnya. Dan dalam proses pembicaraan ini ICIDES dengan Nexus, kita akan melakukan serangkaian webinar terkait dengan hasil penelitian kami untuk memberdayakan para NGO di PLTSA terkait dengan pembangunan energi listrik tenaga sampah supaya mereka lebih berdaya, untuk melakukan advokasi kepada pemerintah daerah terkait dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Mohon doanya kawan-kawan, kami sedang menyiapkan acaranya, tapi memang nggak tahu nih Mas Adi ngejar nggak dengan pengmasnya, jadwal pengmasnya P3M. Harapan kami ada pembicaraan karena ini kan kegiatannya sudah kami bicarakan tahun 2021. Nah, adapun eksekusinya ini kan subject to mitra kita, ya. Mudah-mudahan ada mekanisme untuk mendiskusikan ini. Baik, ini milestones yang sudah dan akan kami lakukan. Harapannya apa sih bottom line-nya? ICIDES itu mau ngapain? Ya, kita pengen memberikan kontribusi yang berkesinambungan kepada masyarakat melalui knowledge capture. Pas dan inline dengan memang konteks kita selaku akademisi. Nah, kemudian di sini kawan-kawan ada beberapa hasil kajian, hasil studi kami yang sudah terbit, antara lain yang pertama laporan riset
critical success factors, pembangunan proyek-proyek penyediaan air minum, kawan-kawan. Ini dengan studi kasus unggulan, ya, salah satu proyek fenomenal air minum di Jawa Timur, kemudian juga proyek Semarang Barat, Spam Semarang Barat. Kemudian juga ada beberapa riset yang terbit berdasarkan diskusi-diskusi di internal ICIDES terkait dengan pembiayaan infrastruktur. Ini ada sukuk negara. Ini tulisannya Bu Dini dan Mas Eko. Kemudian juga ada tulisannya Mbak Tari, Mas Eko dan Bu Dini terkait dengan kerangka konseptual pengadaan infrastruktur pendidikan dasar dan menengah melalui skema KPBU dengan skema belanja kesediaan layanan. Kemudian juga ada riset tahun kemarin ini kita naikkan ke hasil penelitiannya ke jurnal. Ini kalau nggak salah ini jurnalnya Q2 kalau nggak salah, Journal of ASEAN Finance. Kemudian juga ada beberapa riset terkait yang kita masukkan di ICOPSA tahun kemarin. Ini ada analysis of determinants, ya, analisis faktor-faktor penentu kesuksesan pembebasan tanah mega project pembangkit listrik Jawa Tengah 2 kali 1000 megawatt. Kemudian juga ada kajian kita terkait jaminan pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Sorry, kelompat. Oke. Kemudian juga ada terakhir buku kita, Bapak Ibu, buku yang diterbitkan oleh ICIDES Pakistan bekerja sama dengan grup Gramedia. Dinamika penyiapan proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha. Di sini kita basisnya adalah hasil penelitian, tapi kita bahasakan secara populer supaya tadi ya publik bisa menikmati hasil-hasil kajian itu dengan bahasa yang renyah, yang mereka bisa cerna begitu. Ini kita coba ikhtiarkan seperti itu. Alhamdulillah bukunya termasuk buku yang aktif diperjualbelikan baik di platform online maupun yang offline di grup-grup Gramedia. Oke, kemudian tentunya kawan-kawan ICIDES sebagai satu pusat studi yang ada di kampus sangat eager ya untuk bekerja sama dengan siapapun di kampus ini untuk please bring your idea and let's contribute to Indonesia. Ya, ini tag kami ya, bawa ide Anda, yuk kita lakukan penelitian, yuk kita lakukan diskusi untuk apa? Supaya kita bisa memberikan kontribusi kepada Indonesia. Mungkin itu sedikit pemantik diskusi. Jadi kami adalah pusat studi yang ada di Pakistan ya. Enggak tahu statuta sekarang kami pahamnya masih berada di bawah jurusan, tapi jurusan juga sudah bubar gitu ya. Ya udah berada di bawah Pakistan. Mungkin saya sampai di situ dulu Pak Beta. Saya pengen mengundang ada Mas Agung, mungkin pengen saya menambahkan yang sudah kita diskusikan ini materinya. Kemudian ada Mbak Dini dan ada Mas Sakti. Monggo silakan. Silakan Pak Agung. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Maman. Kalau dari saya cukup Pak, karena sudah semuanya dibahas, jadi dari pra pembentukan sampai dengan kondisi saat ini memang seperti itu adanya. Dan next mungkin kita minta teman-teman yang lain untuk ikut berkontribusi terkait dengan penelitian yang ada di ICIDES. Monggo silakan kalau mau bergabung dengan ICIDES. Mungkin itu aja Mas Beta. Sebelum iklannya mungkin barangkali ada other perspektif Pak dari yang disampaikan Pak Maman tadi dari bahasanya Pak Agung gitu Pak. Oke, kalau dari saya sebenarnya karena saya termasuk anggota yang baru, jadi di awal 2021 saya baru masuk. Jadi saya melengkapi dari komposisi yang ada, saya melihat penelitian yang terkait dengan infrastruktur ini dari sisi akuntansinya, karena saya di sini bidangnya akuntansi, saya ingin melihat dari sisi akuntansi bagaimana bisa membantu terkait dengan proses pengembangan infrastruktur melalui KPBU di sini. Contohnya yang sedang kami bahas dengan salah satu universitas swasta yaitu terkait dengan PLN, yaitu terkait dengan tenaga listrikan, infrastruktur tenaga listrikan, bagaimana kondisi PLN dia menggunakan POJK 6 atau dengan menggunakan PSK 73 atau PSK yang sewa di sini. Jadi kita melihat dari sisi yang lain. Ini kalau dari saya. Oke, mungkin kalau misalnya nanti teman-teman mau bergabung bisa melihat dari sisi yang lain, misalnya dari sisi perpajakan. Iya. Itu Pak. Intinya Mas Agung itu pengen menyampaikan Mas, ada riset kami, mungkin matur ke Pak Hari juga ini terkait Kaprodi yang membantu mensupport proses administrasinya. PLN itu mendapatkan special treatment karena penugasan.
Nah, ini bagaimana nih ya respon profesi, kemudian terkait dengan kewajaran dan seterusnya. Jadi kita masih work out itu. Mudah-mudahan dalam jangka dekat, Mas Agung ya, kita bisa report ya, Mas ya. Insya Allah. Oke, baik, terima Monggo kasih. ada Mas Sakti mungkin, kalau Ya. Bu Dini tadi masih jemput anak masih mobile. Pak Sakti, silakan mau nambahkan Pak Sakti. Terima kasih Pak Maman. Assalamualaikum Bapak Ibu dosen semua. Ya, saya terdengar Pak Maman? Jelas, jelas. Oh jelas ya. Ya. Ditambah background musik juga nggak apa-apa. Saya kecilin dulu nih. Sebenarnya sih saya sebenarnya infrastruktur ini kan kalau boleh kita lihat lagi ke belakang memang ya yang punya pemahaman ilmu terkait atau juga pengalaman yang cukup banyak gitu ya, mungkin teman-teman gitu ya. Kalau saya sendiri mungkin tidak terlalu banyak gitu ya terkait dengan pengalaman atau latar belakang saya terkait dengan bidang infrastruktur. Ya Pak Maman, Bu Dini dan Mas Eko inilah gitu ya yang pertama-tama yang punya pengalaman, punya dasar-dasar ilmunya gitu ya. Nah saya diajak lah ibaratnya gitu ya sama bapak ibu teman-teman ini, dan ya saya alhamdulillah saya bisa gabung dengan teman-teman ISIDES. Ya intinya sih sebenarnya kalau kita dalam pusat studi itu kalau berbicara tentang dari sisi sinkronisasi gitu ya dengan teman-teman gitu ya. Nah itu memang di situ yang perlu kita kuatkan dulu gitu ya. Bagaimana kita bisa membangun chemistry lah ya, kalau bahasa sekarang chemistry gitu. Chemistry-nya itu gimana nih dengan teman-teman sehingga kita ketika bekerja sama tuh enak gitu ya. Dan komunikasi dalam pusat studi ini ya cukup intensif gitu, sehingga pekerjaan dosen kan kita semua bisa pahami, kalau bahasa sekarang itu bukan tipis gitu ya. Kalau orang bilang itu tipis-tipis, kayaknya kalau kerjaan dosen tuh nggak ada yang tipis-tipis gitu ya. Tebal-tebal semua gitu ya. Nah, jadi ya Sorry, karena Bib, nggak bermaksud yang lain, Bib. Tebal-tebal, Bib. Ya, jadi ya karena kerjaan kita yang memang sangat intensif gitu ya. Ya kita juga perlu komunikasi yang intensif dan tentunya itu harus dibangun dengan chemistry yang baik juga gitu ya. Intinya sih saling support gitu dan mau saling menjemput bola gitu aja sih. Kalau saya sih dari saya mungkin itu aja Pak Maman. Nah mungkin teman-teman nanti yang lain bisa silakan berdiskusi dengan kita seperti itu. Terima kasih. Mas Beta, saya izin Mas, ada titipan 3 buku juga dari ICIDES dan free Mas. Nanti Mas Beta silakan pilih bukunya yang dinamika penyiapan proyek KPBU itu ya. Nanti ada 3 buku yang bukan e-book kan ya Pak? Enggak lah, ini asli ya. Jadi nanti Mas Beta yang pilih 3 buku ya. Siap. Kalau Ferry sudah dapat, kalau Ferry. Jadi Ferry kalau nanya jangan dimenangin lagi, ntar 2 buku. Oke, siap. Baik. Sudah catat dulu. Baik, oke. Terima kasih Pak Sakti, Pak Maman, Pak Agung ya. Ada lagi yang mau ditambahkan barangkali? Bapak ini waktunya masih cukup panjang nih untuk yang slot pembicaraan. Ya, mungkin kita ngobrol-ngobrol aja sih Mas. Kalau bayangan saya memang bagaimana nih kita ke depannya dan tadi Mas Bo menyampaikan satu hal penting Mas, membangun chemistry. Ini menjawab pertanyaan Mas Adi tadi. 2017, 2019 Mas, 3 tahun ya. Dengan segala macam ceritanya kami awal-awal itu ya menyamakan suara gitu biar nada mainnya itu sama gitu Mas. Silakan. Oke, baik. Ya. Baik Bapak Ibu, singkat tadi ya perkenalan ICIDES dan memberikan banyak kesan positif bagi saya nih Pak pribadi Pak. Tadi sudah banyak diterangkan ya apa saja yang sudah dilakukan selama 3 tahun terakhir, 3 atau 4 tahun terakhir, dan kalau saya sih responnya ini Pak Maman ya. Ternyata ICIDES itu adalah unit kajian yang berlari kencang kalau menurut saya ya.
berlari kencang, ya tentu sama teman-teman unit kajian yang lain juga berlari kencang ya. Nanti kalau berlari lompat karung nanti 17-an kan, lain lagi gitu ya. Jadi sangat menarik nih Bapak Ibu di ICDS, dan ini topiknya juga sangat seksi, sangat hot gitu ya di RPJM kita tuh, RPJM dan APBN kita itu juga saat ini temanya sedang syarat dengan infrastruktur, sehingga sangat perlu bentuk-bentuk masukan, kajian, ya, pandangan-pandangan akademis dan itu semua dipayungi atau difasilitasi oleh ICDS ini. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan ya. Kita akan angkat dulu satu dari chat ya. Pak Ferry mau dibacakan atau mau menanyakan sendiri Pak Ferry? Ya, siap Pak Beta, kalau boleh mungkin bisa disampaikan. Ya, mohon izin Pak Beta dan Pak Maman, Pak Agung, Pak Sakti, Pak Eko, sama Bu Dini ya. Dari ICDS mungkin ya yang tadi sudah saya tuliskan sebetulnya nggak beda jauh. Jadi ketika mendirikan ICDS ini sebenarnya apa sih yang menjadi benchmark institusinya gitu ya? Karena benchmark institusi ini menurut saya punya alasan tersendiri kan ya kenapa ini jadi benchmark kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai strategi nih. Jadi strategi penerapannya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Maman ya bahwa banyak gitu yang sudah dilakukan, keluarannya dan sebagainya. Nah sekarang penerapannya atau pengaplikasiannya gimana nih supaya memang studi-studi yang dilakukan oleh ICDS ini bisa benar-benar diaplikasikan lah gitu ya. Mungkin sementara itu dulu Pak Beta. Terima kasih. Itu Pak ya, apa namanya, ditantangin tuh Pak sama Pak Ferry ya. Kalau bahasa singkatnya, Bapak mikir tinggi-tinggi bisa dipraktekin nggak sih? Gitu kan ya. Ya. Mau langsung direspon Pak Maman? Langsung ya. Silakan Nanti Pak. mungkin yang lain menambahkan. Saya punya Agung, saya punya Sakti juga, gitu. Nggak Asik. sendiri. Betul. Baik, sesuai dengan orangnya, sesuai dengan pertanyaannya yang berat. Sorry, Fer. Ini pertanyaannya berat banget nih, Ferry. Benchmarking-nya apa? Kemudian bagaimana nih tindak lanjut dari apa yang kita temukan dalam riset-riset kita seperti apa? Jadi, Mas Ferry, izinkan saya menjawab dulu. Yang pertama, memang mencari mencari benchmark itu kita itu ya di obrolan 2017, 2018, 2019 itu Mas ya, kita coba pelajari kenapa misalkan LPM sedemikian maju, tapi kan LPM kan punya kewenangan ya, ada aspek komersial ya, kemandirian yang luar biasa ya. Kemudian juga ada pusat studi yang lain ada di UGM itu yang secara delivery itu bagus banget ya terkait dengan kebijakan. Kemudian Mas Eko juga coba Mas Eko, Mbak Dini gitu ya, kawan-kawan yang lain coba ice shopping gitu ya ke pusat-pusat studi yang ada di tempat mereka belajar masing-masing ya. Mas Eko dulu di UQ gitu kan, Mbak Dini di University of Victoria, tolong saya diralat kalau salah ya. Mas Bowo di University of Adelaide ya. Saya yang di KDI. Jadi semuanya Australia, saya Korea gitu kan. Jadi kita diskusikan gitu ya, kira-kira gimana sih sebenarnya. Memang kekuatan suatu pusat studi itu ada di mana dan seterusnya kita diskusikan. Karena kita memahami benar bahwa waktu kita terbatas dan penugasan kita mungkin nanti berbeda-beda gitu. Bagaimana nih kita bisa mengkompromikan ini semua. Nah, jadi secara benchmark Mas Ferry, kita belajar dari banyak tempat ya yang mengumumkan kemudian beberapa dan memang sesuai dengan karakteristiknya akhirnya kita pilih lah ya bahwa harus clear kita itu mau mendefinisikan kita sebagai apa. Kemudian kita itu ingin mencapai apa, itu semua akan membentuk kita itu harus melakukan apa. Saya kira ini hal-hal yang kemarin kami diskusikan dan secara benchmark kita nggak ke satu fanatik ke satu pusat studi tertentu, enggak Mas, kita belajar semua dari berbagai macam pro and cons-nya. Yang paling berat memang Mas Ferry, kawan-kawan, bicara sustainability kan, ya bagaimana nih supaya kita keep in frekuensi gitu ya, keep spirit, tetap bersemangat, tetap dalam frekuensi yang sama, tetap saling menyemangati.
Nah, ini yang memang challenging up until today ya. Sampai hari ini kita masih mengalami itu, dan kita juga terus belajar, dan memang kebersediaan untuk saling mengoreksi gitu Mas, itu menjadi penting gitu ya. Jadi kalau ada delivery pekerjaan A sampai Z terbagi gitu ya. Kemudian kita saling ini. Kalau misalkan Mas Bowo lagi hektik banget, kita ada yang volunteer membackup tugas Mas Bowo ya, kita kerjakan ya terkaitnya. Jadi kita nggak kita berusaha belajar apa sih target kita sebelum Desember draft harus sudah naik ke penerbit misalkan. Nah, itu yang kita kejar bareng-bareng gitu ya. Nanti kita dorong bareng-bareng gitu. Jadi keguyuban Mas menjadi penting, dan kita nggak belajar dari spesifik pusat studi tertentu. Kita belajar dari banyak cerita gagal dan cerita sukses berbagai macam pusat studi. Kemudian terkait dengan hasil studi kita bagaimana? Nah, kami komunikasikan Mas, beberapa kajian kami seperti penelitian kolaborasi tentang critical success factors, fasilitas PDF, penyiapan project, itu kami komunikasikan ke bosnya Pak Ivan di DJPPR gitu ya. Kita komunikasikan gitu Pak Ivannya lewat nota resmi, nota dinas secara resmi gitu kan, bahwa kami secara kajian menemukan A, B, C, D dan seterusnya, dan menurut kami apa? Kami notakan, dan itu ada ada jejak digitalnya ya. Kemudian juga ada beberapa sebenarnya policy memo sama policy memo sama kita usulkan, tapi memang kita masih dalam draft yang akan bisa kita dorong kalau itu relevan ya. Jadi kita komunikasikan Mas secara resmi apa-apa yang kita temukan ya. Mungkin tidak terpakai semuanya, tapi terpakai sebagian, atau kalau tidak terpakai itu menjadi knowledge ya kepada kawan-kawan teknis bahwa ada beberapa hal yang harusnya menjadi perhatian dari sisi penelitian yang kita hasilkan. Jadi gitu Mas Ferry, kita nggak satu hal tapi kita ke beberapa pusat studi. Mungkin Agung atau Sakti ingin nambahkan, silakan. Dari saya cukup, Pak. Oke. Oke, Mas Beta. Saya juga cukup. Permisi Pak Maman, mungkin saya tambahin dikit. Oh ya, Bu Dini. Allahu Akbar. Sambil ngopir ya, Bu. Hati-hati, Bu. Silakan. Enggak. Ya benar, pertanyaan Pak Ferry berat banget sih. Dan benar banyak referensi window shopping yang kami lakukan ketika menginisiasi pusat studi ini. Namun kalau di benak saya pribadi yang saya pegang dan itu berkali-kali disampaikan di tengah-tengah ICIDES adalah Pak Maman sama Eko tuh sering ngomong tentang betapa dulu waktu di struktural banyak sekali pekerjaan dan knowledge berserakan, kita nggak sempat untuk meng-capture-nya dan menjadikan itu lesson learn. Jadi bukan benang merahnya ya, ininya adalah core-nya adalah bagaimana kita sekarang dengan luxury fungsi yang kita miliki di PKN STAN, kita bisa mengelola knowledge tersebut gitu. Jadi makanya what's next-nya adalah intinya kami pengen berusaha untuk konsisten menangkap knowledge tersebut untuk selanjutnya dijadikan pembelajaran gitu buat siapapun. Makanya kenapa goalnya adalah buku gitu ya. Harapannya adalah buku itu nanti bisa jadi referensi ya, selain kalau ini kan kita amal jariah ya buat nabung pahala di akhirat nanti gitu Pak Beta. Jadi ininya tuh goalnya seperti itu. Dan yang disampaikan Sakti tadi Pak Maman juga relevan, pas banget, dan keguyuban itu memang harus terus diupayakan, di work out gitu ya. Ini work out bukan something that given, tapi something that you have to work out untuk bisa mencapai goal tadi. Jadi kalau sering saya punya quote sih, without commitment you will never start, without consistency you will never finish gitu. Jadi ya kalau nggak ada komitmen ya lo nggak akan mana-mana. Kalau lo nggak konsisten begitu you commit ya lo nggak nyampe mana-mana. Kira-kira itu sih ininya Pak. Punten saya lanjut lagi. Terima kasih. Ya, makasih Bu Rini sudah menambahkan. Oke. Silakan Pak Beta. Ya.
walaupun ada sepertinya sih kalau saya lihat Bapak Ibu di ICIDES tuh apa namanya, walaupun ada yang keluar dari pertanyaan tapi sangat ingin menunjukkan bahwa kami sedang rukun dan baik-baik saja gitu ya. Jadi apa namanya, eee itu perlu kita apresiasi juga. Kalau dari sisi pertanyaan tadi Pak Ferry sudah oke ya Pak Ferry ya, sudah terjawab, sepertinya saya sudah terjawab. Kemudian Yap. kita ya, oke kita ada satu masukan dari Pak Ikma di chat ya, Suksme Pak Ikma, ya ini saya bacakan Pak, mohon izin, ya, karena nggak pakai tanda tanya nih, bener kata Pak Suparna ya, kalau pakai tanda tanya maaf, apakah saya sedang gangguan ya? Sudah. Tadi sempat sebentar, tapi sudah terdengar, Pak. Sudah ya, baik maaf. Ya, ini masukan dari Pak Ikma, ya, Direktorat SMI, Sistem Manajemen Investasi di DJPB sedang cari pola-pola penilaian investasi, baik KPBU, BLU, proyek-proyek infrastruktur, kredit, dan lain-lain. Mungkin Pak Maman CS bisa jualan di sana. Ini masukannya, terima kasih Pak Ikma. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Puji Wibowo. Pak Puji, mau dibacakan atau menyampaikan sendiri Pak Puji? Sepertinya, halo Pak Puji? Oke, baik, saya bacakan ya, karena kita masih punya sekitar 25 menit tersisa ini. Bagaimana ICIDES mencari kemitraan untuk riset kolaborasi sehingga bisa mendalami topik-topik yang sedang hangat di tanah air? Silakan Pak Maman. Ya, saya coba jawab lagi ya. Saya coba jawab dulu. Baik, konsisten seperti yang disampaikan Mbak Dini, Mas, kita fokus kita memang knowledge capture gitu ya, knowledge capture, dan kita coba lakukan pengayaan elaborasi dengan research. Nah, terkait dengan Pak Puji, kita mulainya dengan ini Pak, knowledge capture itu kan dari tempat kita bekerja Pak, itu lebih mudah gitu ya. Kami itu ada sekarang ada Bu Dini dulu pembiayaan syariah, saya dan Mas Eko di infrastruktur KPBU gitu ya. Kemudian ada Mas Sakti yang sifatnya supporting banget terkait dengan ilmu statistiknya gitu ya. Kemudian ada Agung di PNBP dan Mbak Alestari di DJA gitu ya, DJA A3 ya kalau nggak salah. Ini kita mulai isu-isunya dari situ Mas. Dan memang ternyata sebenarnya ketika itu jadi isu misalkan di DJPPR, itu ada irisannya dengan unit-unit yang lain ya, kebanyakan kasus kita. Dan ini juga mengakibatkan kita mendapatkan banyak sekali insight gitu ya yang relatif lengkap dari kawan-kawan kita di Kementerian Keuangan, di eselon 1 Kementerian Keuangan. Dan juga kita juga memulai diskusi, ada pusat penelitian di PT PII juga memiliki concern yang sama Pak Beta, dan sebenarnya kami berusaha apa istilahnya? Sorry kalau bahasa ini tidak bermaksud yang lain. Kami harus berusaha membatasi diri karena kemudian ketika kita membuka di luar Kementerian Keuangan, itu banyak yang ingin juga sebenarnya berkolaborasi, tetapi secara waktu dan seterusnya kita harus membatasi dulu. Jadi kita sampai diminta untuk menjalankan pendampingan transaksi proyek Mas di beberapa proyek infrastruktur besar. Nah, dan kita bukannya apa-apa, kita juga tahu diri gitu kalau kita pegang semua ya, nanti kelasnya banyak kosong gitu ya, dan bisa menjadi isu dan bisa melanggar tridharma. Makanya jadi kita mulai dari networking kita Pak Puji, dari apa yang sudah kita kerjakan, karena memang niatan kami pengen mendokumentasikan, mengcapture apa-apa yang sudah kita kerjakan, dan disitulah isu-isunya kita identifikasi, dan ternyata lumayan menarik untuk kita dalami. Oke. Mungkin itu ya, Pak Mas Beta ya, terkait pertanyaan Pak Puji. Sudah terjawab belum ya? Sudah Pak ya. Karena memang dari awal kan dari milestone yang Bapak sampaikan itu kan sangat profil kolaborasinya sangat tinggi gitu Pak ya. Jadi mungkin Pak kita semua bertanya-tanya nih, kok bisa kayak gitu Pak. Kita pengen ngikut juga ya gitu Pak ya. Terima kasih Pak Maman. Kemudian di 20 menit yang tersisa ini ada masukan dari Pak Sofan Marsus ya. Kami yang tidak punya latar belakang praktisi sebelumnya mungkin cukup senang juga diberikan pengenalan basic knowledge ya. Basic knowledge
topik yang digeluti ICIDES ini. Nanti ini ada request Pak, kapan-kapan boleh sharing. Jadi ini apa namanya, request-nya itu adalah tolong berikan secret formulanya ICIDES gitu Pak. Bersedia ya Pak Man Insya ya? Allah Pak Sofan. Dan ini kalau dilihat lini masa 2020 itu ada beberapa capacity building Pak yang kita lakukan. Ya, jadi tidak secret-secret amat sebenarnya karena yang kita bahas kan memang domain publik semua Mas Betangge. Jadi saya kira kalau mengikuti lini masa kita, ya kita termasuk yang memang yaitu Pak sesuai dengan misi kita tadi capacity building ya, pembangunan kapasitas kepada publik gitu. Dan insya Allah Pak Sofan kalau memang diperlukan kami dengan senang hati Pak untuk menyiapkan kembali apa-apa yang sudah pernah dilakukan. Dari Dan respon terkait basic knowledge Mas Beta satu lagi, Mas Bowo itu kan nggak pernah juga berinteraksi dengan isu-isu infrastruktur sebelumnya karena dia di Biro SDM ya. Tapi karena dia mau mau menyempatkan diri gitu ya, ngobrol-ngobrol, diskusi. Alhamdulillah Mas Bowo itu sekarang certified PPP spesialis ya. Ya jadi dia mendapat sertifikasi PPP ya. Nanti kalau naik ke level 2 nanti jadi konsultan kelas dunia Mas Bowo ya. Terima kasih Pak Maman. Ya ini tadi ada yang cukup menarik yang saya tangkap dari respon Pak Maman ke atas yang pertanyaan Pak Puji tadi sebelumnya ya. Jadi yang saya tangkap adalah di infrastruktur ini kan ada dua hal yang bergabung jadi satu Pak, yaitu maksud saya di infrastruktur ini, di topik ini ada gas dan remnya ya Pak Maman ya. Maksudnya saat ini sedang digas gitu kan, sedang digas oleh pemerintah. Tapi di sisi lain kan juga perlu direm karena ini terkait dengan procurement ya, maksud terkait dengan salah satu ya terkait dengan sebuah area yang risikonya cukup tinggi. Jadi ini memang harus cukup harus cukup proporsional Pak ya antara gas dan remnya. Baik. Kemudian saya buka kesempatan lagi, ini ada pertanyaan. Nah, ini ada satu pertanyaan ini Pak ya dari Pak Askolani, walaupun modusnya ini adalah mau dapat buku nih Pak ya, tapi nggak apa-apa Pak ya. Pak Askolani, ya saya bacakan aja Pak Askolani ya. Mohon izin Pak Dirjen. Ya. Apa syarat jadi anggota ICIDES Pak? Bagaimana kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin tertarik bergabung dengan ICIDES, apa yang harus tahap-tahap yang dilalui? Ya, sebenarnya ini pertanyaan yang tidak perlu muncul Pak Beta, karena pintu kita selalu terbuka gitu ya. Tadi di ujung presentasi yang kami buat bareng-bareng itu any idea, kalau ada ide yuk dibawa aja ke sini gitu, ke ICIDES, sepanjang terkait dengan pembiayaan pendanaan infrastruktur publik, kita bisa kolaborasikan, kita bisa keroyok bareng-bareng gitu Mas Asko. Jadi sebenarnya all of you most welcome gitu. Jadi pertanyaannya jangan begitulah ya. Kita bisa dan siap untuk siapapun dosen PKN STAN gitu. Iya, mungkin maksud Pak Asko Pak, nanti ketika Bapak membuka pintu itu pintu yang mana gitu ya maksudnya. Maksudnya ya tentu kan perlu banyak interaksi lagi kita Pak ya nanti ya. Iya, intinya memang nggak ada syarat yang seperti itulah Mas Askol ya. Saya kira kita semua bisa kalau Mas Askol, topik-topik perpajakan infrastruktur itu menjadi menarik Mas. Apalagi di era pemulihan ekonomi nasional. Pak Asko bisa datang, kita bisa diskusikan, ayo kita dorong bareng-bareng. Ya. Pak Asko ada ada pelajaran ya. Ya. Pertanyaan itu bisa dibalik menjadi tagihan ya Pak ya. Ditagih sama Pak Maman ya, kapan perpajakan infrastruktur bisa masuk ke ICIDES. Baik, kemudian tadi ini ada respon sedikit dari Pak Puji tapi sudah ditanggapi Pak ya, memang networking masa lalu saya yakin tidak hanya di unit kajian yang ini, di unit kajian manapun sangat penting. Kemudian ada pertanyaan dan sekaligus masukan nih dari Pak Joko Sustio nih. Pak Joko lagi sekolah masih bisa nanya ya? Wah, hebat ya. Ya, Pak Joko sudah berangkat belum ya, Pak Joko? Oke, saya bacakan saja ya. Oke, ini ICIDES apakah berencana, maksudnya mungkin barangkali nawarin ya, mau nggak gitu ya, saya comblangin gitu ya Pak Joko ya. Saya refresh sedikit nih kata-katanya nih. Apakah mau kolaborasi dengan Delft University ya? Mengingat di Belanda infrastrukturnya lumayan maju, contohnya
infrastruktur pencegahan banjir yang menggunakan dam-dam itu mungkin bisa dikaji apa bisa diterapkan di Jakarta. Nggak cuma di Jakarta ya, ibu kota baru pun juga ternyata Iya. ya apa berhadapan dengan laut lepas juga perlu perlu juga sama teknologi yang sama gitu kan. Ya. Oke. Silakan Pak. Di belakang ini ada Pak Asgar yang sudah tunjuk tangan nih ya. Siap. Silakan Sangat Pak mau Maman. Pak kalau apa disampaikan Mas Joko Sustio tadi ya. Jadi sebenarnya ini saya menyampaikan pesan juga nih, sebenarnya kawan-kawan dosen di sini ada tantangan dari Pak Kepala Badan, tapi memang belum sempat kami apa namanya elaborasi gitu. Mohon izin kawan-kawan ICIDES, Bu Dini, Mas Agung, Pak Sakti. Ayo adakan kajian infrastruktur di Papua. Nah, saya kira ini mungkin bisa kita diskusikan bareng-bareng bagaimana kita work out ya harapan Pak Kaban itu. Kemudian terkait Delft, kalau ada jalur ke sana, Mas, waduh, sangat berterima kasih, Mas, kalau bisa, gitu ya, karena memang Delft adalah salah satu ikon penting ya dari apa namanya contoh entitas riset yang berhasil membangun banyak infrastruktur yang fenomenal di dunia. Saya kira, tapi memang nanti kita coba kalau memang Mas Joko berkenan ya kita bisa sampaikan karena fokus kita adalah dari aspek keuangan negaranya ya, dari aspek apa namanya public finance-nya. Kalau Delft itu kan komprehensif ya, Mas, sependek pengetahuan saya, Mas Beta, disitulah berkumpul insinyur-insinyur top dunia, disitulah berkumpul ekonom-ekonom dunia, sehingga membuat infrastruktur itu bisa workable seperti apa. Ini saya kira kesempatan yang sangat baik kalau itu bisa dilakukan. Terima kasih Mas Joko. Oke, demikian ya respon dari Pak Maman. Ya, Pak Asgar, apakah monitor Pak Asgar? Kita berikan kesempatan selanjutnya kepada Pak Asgar. Yuk, siap. Oke, silakan Bapak. Terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama ini buat ICIDES nih luar biasa ya kalau lihat model yang disajikan. Saya cuma ini aja ya, sekalian ini aja kita ke depan ini. Model ke depan. Pertama kalau tadi lihat di SK ternyata yang tahunan ya. Ini problem kita juga nih ya. Problem kita secara keseluruhan. Berarti kita harus memikirkan satu modeling untuk pusat studi, nggak hanya ICIDES juga mungkin dengan yang lain. Secara struktural karena tadi Pak Her juga bilang di statutanya ya. Berarti ini jadi catatan khusus ya. Bagaimana kita merencanakan model yang pusat-pusat studi ini bisa lebih fleksibel ke depannya ya, lebih jadi ini kan bisa besar, bisa ini kan gitu ya kalau lihat dari lingkupnya itu. Tetapi nanti kadang-kadang kita mungkin terbentur pada legalitas struktur organisasi karena pada tata kelola nih, ya kan? Kalau pada tata kelola walaupun Pak Maman ketuanya kan gitu. Di tata naskah dinas nggak bisa tanda tangan kan gitu ya, yang berdampak ke lain-lain dengan pihak lain atau tadi mau kerjasama dengan mana kan gitu kan, karena ini aturannya mungkin perlu juga mungkin dikaji bagaimana sebaiknya secara keorganisasian struktur ke depan ini ya, bisa masukkan juga ini bagian dari kajian ya. Biasa kajian kan infrastrukturnya nih, jangan lupa mengkaji secara struktural di organisasi ke depan gimana juga nih sebagai solusi buat yang pusat studi yang lain juga nih sama nih. Nah, ini harus dibangun juga. Kedua nih yang saya tertarik juga nih dalam melakukan sebuah kajian udah terbukti nih ICIDES kemarin membuat kajian tentang KPBU di PKN Setan kan gitu ya. Walaupun terakhir mempem lagi nih udah oke, tinggal pada tahap eksekusi kan gitu ya, udah ini terus ada usulan pembiayaan model lain ya kan. Jadi dalam kajian ini walaupun tadi pemahaman teknik sipil segala macam gitu ya, ini ada hal yang kaitan dengan angka-angka juga ya, angka-angka nilai infrastrukturnya yang kadang-kadang ya istilahnya kita di sisi keuangan negaranya ya modelnya, tapi kita butuh satu angka yang dihubungkan nilai itu dengan desainnya ya, desainnya seperti apa kan gitu.
Jadi yang KPPU itu begitu yang disertani khususnya ya, begitu ditanya lagi untuk kapasitas berapa, nilainya turun. Kalau nilainya turun terus apakah masih tetap yang tadinya layak KPPU menjadi, loh kalau kayak gini mah multi years kontrak aja udah selesai juga kalau cuma 100 miliar kan gitu ya. Nah ini mungkin ini juga perlu dipikirkan juga ya. Jadi ini kan menurut saya sih ya, ini walaupun anggotanya tadinya para orang teknik, ya tadinya walaupun nggak semuanya juga kan gitu ya. Nah, tapi yang punya kemampuan istilahnya kolaborasi ke dalam konten nilai ya, itu perlu juga mungkin belajar lebih dalam atau mengkritik orang ya, mengkolaborasi kan. Karena ternyata salah satu kendalanya kita mungkin bisa ngitung-ngitung value-nya apa segala macam, tetapi kita lemah mungkin di sisi apakah ini benar hitungan angkanya itu kan gitu ya, angkanya itu sesuai dengan kebutuhan, karena bukan di luar kemampuan kita juga mungkin ya, bidangnya udah bidang teknikal. Nah ini mungkin dipikirkan juga barangkali ya, ini untuk semuanya juga ya, hal-hal yang ini yang bagus gitu ya, kita mengkaji dari segi keuangan negaranya, tetapi dari sisi kontennya kita ada yang kelemahannya, nggak punya ahlinya misalnya kan gitu ya. Nah, model seperti itu ya, yang benar-benar bisa ngitung detail ya, bukan pada barangkali ini yang untuk ke depan bagaimana juga kolaborasi mungkin dengan pihak-pihak yang punya keahlian di bidang itu juga nih gitu ya. Nah ketiganya juga nih Pak Maman kan ini besar, kelihatan peminatnya juga banyak ya. Saya juga mungkin bisa aja istilahnya tadi tawaran-tawaran itu banyak ya. Nah saya minta juga barangkali model pendanaan kita ini nih Pak Maman ya. Jadi kalau saya melihat tadi misalnya tantangan di Papua segala macam, kalau itu merupakan bagian dari kerjaan kita. Yang kalau ini diseriusi kan gitu ya. Nah mohon barangkali kebutuhan dana yang seperti itu diajukan barangkali ya Pak Maman. Apakah mau dibiayai dari setan ya kan, atau kan gede nih biasanya kalau yang gede-gede gini itu harus agak serius juga nih proyeknya, biar kita juga bisa istilahnya di keuangan bisa mendesain model-model yang istilahnya kajian unggulan atau apa gitu ya, yang sifatnya kan bukan lagi jurusan nanti kalau udah gede kayak gitu kan. Ini udah ini juga ya pembiayaan, atau pembiayaan dengan cost sharing atau apa. Nah kan gitu ya. Nah ini mungkin perlu dielaborasi juga ke depannya supaya misalnya potensi yang bagus ini ya kan tidak istilahnya bisa menjelajah lebih luas gitu. Dan 2022 ini peluangnya tinggi juga nih. Kan ngajar kita berkurang juga nih Pak Man, jangan takut gitu. Yang diisi des kan gitu ya. Jangan takut untuk bergerak, kalau memang iya, kenapa enggak kita support juga. Asal sepanjang kita istilahnya ya kita bahas misalnya keperluan segala macam, ini kita jadikan beberapa mungkin proyek unggulan yang tadi banyak dibahas juga. Itu sepertinya kan jadi sesuatu yang sangat luar biasa buat kampus kita ya. Sustainable-nya lebih bagus itu. Ini ini masukan atau apalah ya. Dan satu lagi juga nih, ini ada sedikit pertanyaan. Gimana menghadapi satu situasi nih, hasil kajian secara akademis, tetapi kalau nantinya kelayakan bisnis itu suka ada politiknya sedikit nih, ya. Kalau kayak saya misalnya ngambil keputusan nih gitu kan, keputusan kadang-kadang arahan pimpinan gitu ya. Nah, misalnya ini mau kayak gini nih, secara kajian ini maunya seperti ini, tapi didorong juga nih supaya kajian itu mengikuti sesuatu yang ingin dituju. Gimana nih kira-kira nih kalau terjadi hal semacam itu? Ya, ini aja sih barangkali ya dihadapkan pada kalau infrastruktur yang kayak gini itu kajiannya kan kadang-kadang ujung-ujungnya kalau nilainya gede hasilnya di luarnya banyak urusan dengan bisnisnya juga. Bagaimana membentengi model hasil kajian terhadap potensi-potensi itu ya politik barangkali. Itu aja, terima kasih. Semoga sukses terus isi desnya. Terima kasih Pak Asker. Ya, ini cukup panjang pertanyaan dan juga masukan dari Pak Asker.
mendekati 5 menit terakhir dari acara kita nih. Terakhir pertanyaan terakhir Bapak Ibu ya. Mohon izin pertanyaan dari Pak Asgar adalah pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir ini kami persilahkan Pak Maman dan kawan-kawan untuk merespon. Baik, saya izin dulu ya memulai Mas Beta. Terima kasih Pak Dr. Asgar, Pak Wadir kita atas pertanyaannya yang high level semua ini Pak. Mas Punten high level semua ya. Jadi tentunya Pak Asgar, Punten mungkin kalau sebagai pusat studi yang ada di kampus memang kami akan fokus kepada misi. Yang pertama misi research Pak, yang kedua terkait dengan pengembangan kapasitas, capacity building, yang ketiga membangun knowledge management. Tentunya dalam perspektif kita ya Pak, yang hari ini sebagai akademisi dan salah satu fatsun akademisi itu kan kita melihat segalanya gitu ya, dari segala aspek, kemudian nanti kita bisa menyampaikan dari perspektif kita bagaimana nih solusi atas satu concern atau perhatian yang disampaikan Pak Wadir tadi. Mungkin terkait tata kelola Pak, saya 100% setuju Pak. Ini menjadi sesuatu yang menurut saya harus terus-menerus dibahas dan bukan pekerjaan di titik tertentu, tapi pekerjaan yang terus-menerus harus kita lakukan, harus terus-menerus kita improve gitu Pak ya, terkait dengan pembangunan tata kelola. Kemudian yang kedua, angka detail yang disampaikan Pak Asgar, izinkan kami Pak menyampaikan pemahaman kami atas studi pendahuluan yang dulu pernah dibuat. Memang karena keterbatasan sumber daya, tapi waktu yang mendesak ketika itu Pak situasinya, sehingga memang kita pakai benchmarking Pak. Jadi angka-angka yang muncul di laporan kami, yang mungkin Pak Wadir sudah lihat juga, itu angka-angka yang muncul dari proses itu. Jadi kita melihat benchmarknya seperti apa nih. Kita belum sempat going to details, karena memang tadi Pak Asgar bilang ada ilmunya sendiri ya terkait dengan berapa satu besi dan seterusnya gitu Pak ya. Dan termasuk perhitungan margin yang mungkin akan diminta oleh pengembang gitu Pak. Jadi kita menggunakan benchmark dan angkanya itu sangat-sangat tentatif Pak Wadir, dan ini memerlukan workout. Harapannya kalau ini dengan KPBU nanti ada expert yang datang ke kita Pak akan melihat lagi angka-angka itu Pak. Gitu harapannya seperti itu. Karena itu studi yang sangat pendahuluan ya, studi pendahuluan, preliminary study. Kemudian model pendanaan Pak, saya juga setuju, tapi memang kami belum pada posisi yang tadi diharapkan Pak Asgar, karena memang terkait misalkan harapan Pak Kaban terkait dengan kajian Papua, ini bukan kajian yang tentunya sifatnya ad hoc, tetapi sifatnya yang komprehensif gitu ya Pak, dan memang karena satu dan lain hal kita belum bisa merespon Pak sebagaimana yang diminta karena keterbatasan kami. Mungkin nanti perlu juga nanti arahan Bapak hendak seperti apa nih, karena memang ini kan benar-benar pure study Pak yang diharapkan oleh Pak Kaban, pure study bagaimana nih akademisi STAN melihat Papua itu secara infrastruktur dalam konteks keuangan negara seperti apa yang bisa kita dorong lagi gitu Pak. Kemudian bagaimana kalau hasil kajian ditolak? Wah, ini ilmu struktural nih Bapak, tentunya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya Pak. Secara pengalaman asam garam di di penganggaran Bapak tentunya sangat paham, tapi izinkan saya Pak menyampaikan apa yang pernah kami lakukan gitu ketika dulu masih di struktural juga menjadi koordinator dari tim analisis waktu itu proyek geothermal Pak. Dan memang kalau di eselon 3, eselon 4 itu kan harus agak-agak akademik gitu Pak ya. Kalau tidak diambil ya nggak apa-apa juga, nggak boleh sakit hati gitu Pak ya. Pimpinan kan punya kata-kata finalnya, dan kalau kami memang mungkin bisa kita ambil juga dari sisi akademisi. Kalau itu terjadi di kami ya mungkin kita sedapat mungkin tetap berpegang kepada kajian akademik yang mungkin relatif objektif dan less subjektif gitu Pak ya, relatif subjektif dan kurang relatif objektif dan tidak subjektif gitu Pak. Tetap menjadi pegangan kita, dan kalaupun ada deviasi dari itu kan sesuatu yang namanya policy Pak ya, kebijakan, dan tentunya kita pada posisi pada gilirannya kita ada batasnya Pak. Kalau kami memahami selaku akademisi, dan overall memang harus banyak belajar ke Bapak juga nih, bagaimana nih yang memang dulu di Komandan Keuangan BPPK Pak ya, Indonesia gitu Pak. Bagaimana kita dealing ya, berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini.
Mungkin itu Pak Wadir, hatur nuhun Pak atas pertanyaannya dan banyak insight yang mungkin juga menjadi tidak hanya PR ICIDES ya Pak Wadir ya, tapi PR kita semua gitu. Hatur nuhun Pak. Ya sama-sama. Ini aja saya tertarik aja. Gimana gitu kalau tadi yang dibilang nggak mungkin kayak Papua bikin kajian, kita realisasikan aja gitu. Itu aja. Kita siap support aja gitu. Nah, ini dana segala macam gitu. Ya kita ini kan mumpung lagi mau realokasi kan gitu. Kalau memang iya. Ada gitu. banyak pusat studi Pak, pusat studi keuangan daerah juga kita ajakin Pak ya. Iya, jadi ini kan dibikin payung gitu kan. Sekalian aja kenapa tidak gitu. Komandannya nanti ke komandan pusat studi nih Mas Adi Pak. Oh gitu. Mas Adi. Nggak apa-apa gitu. Kenapa nggak dibikin aja? Kalau saya lebih tertarik ini kali-kali yang bikin yang agak besar gitu kan, besar sekalian kan, mumpung ada gitu, ada peluang, ada ini ya, dan istilahnya ya kalau kita bahas pendanaan segala macam gitu aja, gitu kan. Jadi tahun 2022 misalnya tahun Papua kan gitu, kita maju kan misalnya ya kan gitu kan, ya nggak apa-apa sekalian. Kalau mau sekalian dengan unit kajian lain gitu ya, pusat kajian lain, nah sekalian kita fokuskan ke sana gitu kan. Itu luar biasa menurut saya sih, luar biasa ya gitu kan. Sekalian tuh ya, kalau dimungkinkan gitu ya, bukan dimungkinkan, harus saja. Kalau saya itu gimana kita realisasikan gitu aja sih. Ya terima kasih Pak, itu semuanya, makasih. Baik. Pak Beta boleh komen dikit Pak Beta, setengah menit. Pak Ivan, 1 menit Pak Ivan. Setengah aja. Baik, kalau saya pikir gini, izin Pak Suhu, Pak Romo, kalau masalah penelitian kita tidak diterima, masanya nggak usah khawatir lah kita ya, karena banyak juga tulisan teman-teman yang terpaksa harus berjuang tidak diterima di satu jurnal, tetapi diterima di jurnal yang lain. Nah, kalau misalkan penelitian kita oleh struktural tidak diterima, ya saya pikir jangan berkecil hati, tidak ada tulisan yang sia-sia, saya pikir ya, tidak ada riset yang sia-sia. Jadi tetap saja terbuka untuk kita publish di jurnal-jurnal yang lain, meskipun itu tidak dijadikan dasar pembuatan kebijakan. Itu aja. Mohon izin, Moromo. Makasih. Oh bukan, ini izin, bukan tidak diterima kayak gitu. Maksud saya itu gini loh ya, maksudnya diarahkan loh. Karena ada kepentingan bisnis, beda kan. Ada satu kajian kita secara ilmiah begini, tetapi di belakang itu ada kepentingan bisnis. Namanya juga infrastruktur. Dampaknya kan ada dampak ke bisnis gitu kan. Nah kalau ada yang ngarahkan seperti itu gimana jadinya? Kan gitu loh. Panjang Pak Beta boleh ya? Sedikit nih, di tempat kami juga sedang alami itu Pak. Jadi kita diminta bikin kajian Informas, tapi kami tahu di balik itu ada perseteruan di parlemen ya. Nah, ini makanya kita harus memutuskan kalau emang kental nuansa politiknya, lebih baik kita mundur aja daripada kita jadikan bumper gitu. Itu mau, terima kasih ini. Iya nggak apa-apa itu. Saya tadi ininya bagaimana kita membentengi dengan hal seperti itu kan gitu. Karena ketika kita bicara ini infrastruktur yang gitu kan, yang tertarik dari hasilnya itu kan banyak pihak kan gitu ya. Gitu. Iya, terima kasih. Oke. Itu aja sih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua nih, kayaknya memang gitu ya, kalau acara tuh makin ujung makin asik gitu ya. Udah waktunya kita sudah habis, tapi justru sedang muncul topik-topik yang hangat. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas sesi yang sudah menarik siang hari ini, sampai siang hari ini ya. Karena keterbatasan waktu juga kita harus sudahi dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dari Sebentar sekian... Pak Beta, bukunya ya, untuk siapa Pak? Yang 3 Pak? Oh iya, ini Pak, saya sudah catat Pak ya. Sebentar, maaf saya. Ya, nanti sebentar, maaf. Share screen ya. Oke ya. Oke, kita ya ini yang saya catat ya, ada beberapa orang yang dapat di sini Pak ya, ada Pak Ferry Irawan, Pak Ikma, Pak Puji, Pak Sofan Marsus, Pak Askolani, Pak Agus Sunaria ya. Mas Joko terpaksa saya cancel Pak ya. Ongkirnya mahal ke sana Pak ya. Terpaksa saya nanti saya akan kontak Bapak Ibu ya, kita akan tawarkan mau buku yang mana Pak Maman nanti ya. Nanti akan kita detailkan lagi ya. Baik Bapak Ibu ya.
kami ucapkan selamat kepada pemenang, juga terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, dan dari sekian lama kita berdiskusi ternyata selain perkenalan dengan ICIDES juga menimbulkan beberapa topik lain yang menarik ya, dan ternyata ICIDES hari ini tidak hanya dapat pertanyaan tapi juga dapat tantangan ya dari Pak Agus ya untuk topik Papua di tahun depan, barangkali mudah-mudahan ICIDES dan pusat studi yang lain, Mas. Iya, ada studi yang lain. Jelas dong, tapi hari ini kan temanya CIDES nih ya. Nanti yang pusat kajian yang lain nanti kan moderatornya lain lagi, Pak ya. Kami di sini dulu Bapak. Mungkin kita berikan kesempatan di kesempatan lain. Karena pintunya Pak Maman selalu terbuka ya. Terima kasih. Saya mohon sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Putus-putus Pak Beta ya. Putus-putus. Itu ruangannya terbuka di mana, Paman? Sekarang ruangan ICIDES di mana ini? Hati kami terbuka, Pak. Maksudnya, Pak. Kalau ruangan belum tahu, Pak Wadir. Enggak sekalian ya, enaknya di mana ya ruangan-ruangan ini yang pusat studi ini? Ada Kalau berapa bisa, dikasih? Kan gedung lagi Pak. kosong nih. Hah? Asgar, kalau bisa pusat studi dikumpulin, Pak, ruangannya biar bisa saling diskusi gitu, Pak. Iya, saya mau kepikiran tuh. Di ini karena punya Paman dulu gedung KNPK udah dihilangkan. Saya cek itu. Kayaknya nggak betah katanya, banyak penghuni lain. Iya, Pak, mau menjemput aset pribadi masing-masing di situ, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tadi terlempar seperti Pak Maman ya. Saya kembalikan dulu ke Mbak Galuh. Ya, terima kasih Pak Beta Uliansyah. Baik, Bapak Ibu, sudah banyak informasi yang kita terima tadi ya. Luar biasa, mulai dari paparan, pertanyaan, misi, termasuk quotes-quotes yang tadi muncul sepanjang acara. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para narasumber, kepada moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai dengan akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Selamat kembali beraktivitas kepada Bapak Ibu semua. Selalu jaga kesehatan, jaga stamina, selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Sebagai pantun penutup, Ibu di dapur menanak nasi, Ayah pergi menanam padi. Saya tutup acara hari ini. Sampai bertemu di lain hari. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pantun iku ya, Mbak? Biar tercapai gimana gitu mantranya? Saya doain aja kalau itu, Pak. Ada Julius nih, ada Julius nih. Pak Maman, saya lagi stres. Terima kasih Pak Maman. Ngapunten Pak, maaf Pak. Iku saya lagi stres nih, belum tercapai ini. Terima kasih Pak Maman. Terima kasih semuanya ya, makasih. Terima kasih semua. Sehat selalu ya. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Izin kepada host untuk bisa meng-end meeting kepada kita semua. Terima kasih. Wah, Galuh. Bingung sendiri. Hostnya belum dinutup. Iya, Pak. Hostnya sepertinya sedang persiapan Jumatan ini, Pak. Iya nih. Siap. Izin saya sudah menjadi host, izin saya end meeting, Pak Wadir. Ya.